Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 2. Dapur rugi banget. Nah, aku mau nanya, ini masalahnya sama seluruh masyarakat. Please banget minta masukan gini. Kita lagi PPKM di mana masyarakat lagi tersinggung atau sensitif. Betul. Kita melihat mereka borong namanya oksigen, mereka borong yang namanya masker, mereka borong yang namanya apa lagi yang diborong sama mereka? Oksigen, sanitizer, susu, obat terpontang-panting, susu obat, ada satu obat juga yang bisa, ya kan? Dan harganya 20 juta guys, gara-gara diborong sama sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, mereka lagi panik attack sama panik buying juga ya, semua dibeli gitu. Akhirnya oksigen di rumah sakit makin nipis dan kamu tahu efeknya banyak yang meninggal gara-gara masalah ini. Nah, aku pengen nanya, dan kita tahu bahwa kita harus jaga COVID, dan sekarang COVID ini variannya juga berubah, bermutasi terus. Akhirnya sekarang ini juga makin inilah gara-gara dari India dan lain-lain. Nah, sekarang setahu aku orang yang terkena COVID itu akan memperparah kalau COVID itu akan menyerang imun, gitu kan. Nah, kemudian yang diserang juga bagian paru-paru. Nah, imunitas. Nah, bicara mengenai imun, kan kamu punya autoimun. Bagaimana waktu Februari lalu aku kena COVID, aku salah satu orang yang tidak baik-baik saja saat kena. Jadi ada kayak aku kena bareng Aurel, Gia, Arsi, mbakku, asistenku semua kena satu kamar kita bareng isolasi. Tapi hanya aku yang dilarikan ke rumah sakit karena saturasinya turun, terus sesak napasnya udah parah, dan aku nggak bisa gerakin badan. Di situ dibawa sama Azriel ke rumah sakit, tuh Azriel udah nangis, dan mataku tuh kata Mbak Renata udah naik, udah naik. Tapi ya kenapa, dan banyak banget teman aku yang kritis pada tahun lalu itu alhamdulillah selamat. Kenapa Mbak? Karena pada tahun lalu rumah sakit masih nggak penuh banget, oksigen masih banyak, perawatan juga masih fokus. Kalau di sekarang kalau di yang sekarang ini kenapa banyak yang nggak selamat? Karena rumah sakit juga penuh banget, mereka juga nggak mungkin semua parah gitu. Jadi banyak banget temanku yang kenanya sekarang tuh nggak selamat gitu. Dan kenapa aku Februari kemarin itu aku kena, dengan aku yang punya autoimun, dan aku tuh punya pengantaran darah. Pengantaran darahku sampai 1.700. Itu udah kata dokter kamu bisa survive tuh alhamdulillah banget. Aku tuh dalam hidup udah 2 kali yang namanya hampir sakratul maut istilahnya. Dulu pertama nikah sama Mas Anang, aku kena meningitis. Aku selamat lagi. Oh iya benar, pernah aku lihat. Terus kemarin kedua, aku udah bilang aku kalau kena COVID gimana ya. Di saat itu namanya nggak bisa makan, imun kita juga aku selalu ingatkan nih, kalau aku nggak ada anak-anak gimana itu kan imun drop terus kan. Jadi kalau takut karena aku ketakutan dan aku panik di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku baca yang aku tukang main HP aja, ambil handphone tuh nggak bisa. Maksudnya aku ingat akhirnya aku tuh kayak menemukan diriku lagi yang bahwa kalau aku terus stres, aku terus gak lawan imun aku gak lawan rasa, karena bukan hanya obat yang nyembuhin kita. Aku percaya yang bisa menyembuhkan kita adalah pikiran kita. Bagaimana kita bisa pikiran kita bisa positif, kita bisa yakin bahwa kita akan sembuh. Karena di saat kita semakin drop, semakin bilang bahwa waduh ini kita kayaknya kita nggak bisa survive, dan pikiran kita juga jadi kemana-mana, itu yang membuat imun kita jadi drop. Nah di situ aku lawan banget. Di hari keberapa aku di rumah sakit, aku lawan bahwa aku bisa sembuh, aku bisa ngurusin anak-anak lagi, aku bisa kuat, dan akhirnya aku melewati itu dengan alhamdulillah. Dan aku pikirnya cuma satu waktu itu, anakku mau nikah. Anakku mau nikah itu kalau nggak bisa ada gimana ya? Itu dipikirin nggak bisa? Yang dipikirin itu persoalannya atau dipikirin ngebayangin pernikahannya indah? Ngebayanginnya kalau misalnya aku nggak bisa bantuin dia ngurusin pernikahan, akhirnya membuat memotivasi untuk sembuh. Oke. Nah itu kan orang tuh kalau serang imun tuh sempat serang COVID itu pasti kan kehilangan penciuman dan lain-lain. Itu sempat ngerasain nggak? Mbak, aku bukan nih. Kalau Aurel, Gia semua cuma hilang penciuman, flu, batuk, demam dikit, meriang dikit. Aku tuh di 5 itu ngerasain. Plus badanku tuh katanya setiap malam sebelum aku rumah sakit itu getar sejam. Bener-bener bergetar yang kayak orang di alat, itu sejam.
dan aku tetap bandel sama ke rumah sakit karena aku takut gitu. Jadi hari ke-5 apa ke-6 tuh aku ke rumah sakit, pas demam udah tinggi, udah geter-geternya udah parah dan nggak bisa gerak sama sekali, dan napasku udah kayak napas terakhir. Udah kan napas kan panjang ya, napasku udah kayak gitu. Baru dibawa Ditekat banget langsung gel, nggak ada lagi, bunda tarik langsung sama mereka karena yang lain kan nggak bisa bawa. Oke, pas lagi di rumah sakit langsung masuk ICU dong? Belum, ICU-nya belum. Jadi aku dirawat pakai oksigen, dimasukin gini-gini dulu sampai saturasinya normal dulu, baru. Nah itu dia, oksigen masih ada guys. Nah sekarang udah nggak ada. Iya. Oke, setelah melewati fase-fase itu dan kembali normal, recovery-nya apa yang membuat bisa selain tadi pikiran ya? Jadi asupannya apa? Aku sekarang udah mulai pinter jadi dokter sendiri. Gimana Pak? Kalau dulu kan aku butuh obat. Kalau sekarang aku mikir gini, aku kalau obat-obatan terus kalau misalnya aku nanti kenapa-napa juga gak ada yang bisa nolong aku selain diriku sendiri. Jadi aku baca buku, aku baca gimana caranya kita mengalihkan sakit kita dengan kita mungkin aku sekarang sholat nggak mau aku lewatin, dan setiap aku sholat tuh setelah sholat aku melatih pernafasan. Apalagi sebelum tidur sholat isya terakhir tuh aku melatih nafas aku dulu gitu. Itu dari mana? Sendiri aja. Jadi aku tuh orangnya kan sering nyari di YouTube, di Google, di mana. Jadi aku aplikasiin sendiri aja. Tapi gimana? Coba praktik dulu. Jadi kayak aku habis sholat isya kan posisi kita kayak yoga sebenarnya. Sholat isya kan posisi abis sholat kan begini kan? Begini. Kita putar kakinya aja jadi kayak yoga, yang kayak iya. Yang ke tengah itu kan? Tengah, terus ininya makin lama makin kena itu lantai. Oke, berarti kita dengan kain sembahyang itu ya? Dengan kain sembahyang. Kena ya? Oke. Karena aku pikir kalau kita nggak dengan kain sembahyang, kayaknya kita juga lebih nggak khusyuk kan? Oke, berarti Jadi posisi posisi sendiri dengan duduk yang tadi kaki ketemu. Terus aku sambil zikir, sambil berdoa, napasku masuk, misalnya aku sebut astagfirullahaladzim, aku buang lagi. Selalu napas kayak gitu. Awalnya napasnya dari hidung ke mulut, lama-lama hidung ke hidung. Sama hidung dulu. Ya, terus aku ngelakuin kayak gini. Jadi ini tangan kita satu di sini, satu di sini. Modelnya udah aku gitu sambil aku diam, dan jangan ada kosong pikirannya, jangan. Aduh nanti mau kalau dulu nih aku nih lagi sholat aja masih kayak nanti marah apa ya, masih suka gitu loh. Sekarang aku sekarang semenjak aku melatih pernafasan itu, dan menurut aku doa untuk sholat aku cepet aja bacanya, karena kalau lama aku juga makin gak khusyuk. Yang penting bener menurut aku kan, aku doa, aku semua, habis itu baru aku ngelakuin. Berapa lama? Ya kalau aku nggak setiap sholat, biasanya paling sering abis isya. Oke, tadi kan narik napas gini berapa kali? Ya 10 menit aja, 5 menit lah. Gak maksud narik kiri atau kanan dulu berapa kali? Narik kiri berapa kali? Narik kiri, tutup, buang kanan. Tuh ikutin ya. Iya. Narik. Nanti sambil tadi istighfar. Narik kanan, tutup dulu ya. Jangan langsung buka. Lagi narik kanan, buka, tutup, buka kiri. Nah ini kan sekarang masih kita, kalau belum ahli tuh belum bisa dengan zikir. Tapi kalau misalnya kita udah ahli, jadi kita udah biasa nafasnya udah tinggal ngambil zikirnya udah mati. Oke, berarti masuk tuh kayak astagfirullahaladzim tadi kan? Iya. Kalau itu baru, kalau kita udah biasa, baru kayak Oke, nah abis itu apa lagi? Makanannya gimana? Aku makan sembarang. Jujur jangan ikutin, aku tuh orang yang paling makannya nggak milih-milih. Karena pada saat kena COVID makannya gimana? Gak boleh milih-milih karena saat kita kena COVID, jadi ada yang bilang COVID makannya yang sehat. Orang COVID kita nggak bisa punya nafsu makan kok. Jadi biar nafsu makan hilang, penciuman hilang, rasa hilang. Jadi aku makan tapi jangan gorengan kalau bisa, karena kan kita lagi batuk. Jadi aku makan aja yang namanya misalnya mie ayam, aku makan misalnya pempek dikukus ya? Bukan di steam, dikukus kayak rebusan. Terus aku kan waktu itu lagi tau, karena ada pempek rasa cukanya kan bikin kita ada sedikit rasa. Itu karena memang total gak ada rasa sama sekali. Gak ada. Pedes sih nggak ada. Gak ada. Masa sih sumpah? Aku sih gak ada. Aku udah separah itu. Parah banget. Oke, jadi benar-benar spiritualnya itu lagi, karena
karena kan aku juga bukan ahli dalam agama yang mungkin bisa yang lain-lain. Itu hanya aku baca dan aku lihat ya. Oke, terus makanannya? Makanan aku bebas, cuma aku kayak minum suplemen nggak pernah berhenti. Suplemennya apa? Suplemennya aku Fit C, ada produkku sendiri, ada langsung beli ya produknya di sini. Tapi bener aku selama nggak semua produk punya bisa ya, ada beberapa produkku yang bisa aku. Tapi yang cenderung mana? Misalnya gini, produknya cenderung punya produk ini. as jus yang slimming yang aku. Tapi di dalamnya ada jahe merah, kayu manis, madu, cuka apel. Itu aku pertama kumur. Itu cepet banget, oral gel kayak itu tuh cepet 8 hari udah negatif. Dikumur-kumur, karena kan harusnya kumur-kumur sama obat kumur. Itu dikumur-kumur, setelah kumur-kumur lama diminum. Dan itu anget, badan anget. Itu kill the germs katanya. Oke, abis itu apa lagi? Air putih banyak? Air putih yang banyak. Terus aku minum air saffron, aku minum madu, aku minum vitamin C yang dosisnya tinggi, minum vitamin D3 itu pasti. Itu wajib ya? Itu wajib. Terus ada asupan dari dokter obat? Sama aku minum klorin. Klorin tuh klorin dioksida. Jadi tapi ini harus under ini dokter ya. Kalau aku juga ada satu profesor yang menyarankan kita minum air klorin ini dan itu berguna banget. Oke, abis itu mulai olahraga gimana? Aduh gak ada nafsu pengen olahraga, aku waktu lagi sakit, orang sakit begitu gak ada. Siapa tahu pada saat keluar dari rumah sakit, kondisi 2 hari sebelum aku negatif, aku udah mulai kayak stretching. Oke. Karena tiduran terus. Jadi aku stretching. Terus ketakutan gak sih dalam pikiran misalnya aduh kenapa nih aku gini-gini? Iya, waktu aku masuk rumah, bahkan sebelum rumah sakit waktu menggigil semua aku udah ya itu pasrah. Ya udah ya Allah, daripada aku nahan sakit lebih lama lagi nggak apa-apa udah. Ambil aku deh, mungkin memang udah waktunya. Udah sempet ngomong kayak gitu. Aduh itu udah kayak abis daripada mau gampang gitu nih, mau ini sehat apa? Tapi udah ngeliat hal-hal yang aneh nggak? Nggak sih, Oke. nggak ngeliat tapi kayak fly aja udah kayak anak tuh kayak nggak ada semua udah. Kayak diriku sendiri doang kayak di awal-awal gitu. Kamu tuh mengalami 2 hal yang luar biasa ya dalam hidup. Apa hikmah dari itu? Kalau ditanya hikmahnya, mungkin aku lebih menjalani hidup aku lebih baik lagi daripada aku yang sebelumnya. Di dalam hidup juga yang biasanya banyak sifat-sifat jelek aku yang aku buang, walaupun mungkin berproses, tidak bisa seluruhnya ya, tapi banyaklah perbedaan dari aku yang dulu dengan aku yang sekarang dalam tingkat emosional, tingkat kesabaran, tingkat macam-macam. Ya, kenapa alasannya aku bilangnya sebagai angel ya? Oke, ada yang ingin sampaikan nggak ke masyarakat untuk mereka bisa sedikah? Pokoknya intinya dari COVID itu adalah mungkin ini dari side aku ya, tapi kalau buat yang kritis mungkin itu udah kita nggak mungkin. Positive thinking, kita jangan, karena kan kita ditakut-takuti setiap hari. Bukan ditakuti mungkin ada kenyataannya. Saya semakin baca berita tuh semakin panik kan. Jadi saat kita lagi kena, gak usah baca berita. Ada saat kena. Karena kalau gak kena ya udah gak baca ya. Ini makin ketakutan loh. Makin ketakutan yang meninggal segini, varian baru apa aku nggak mau lihat. Udah aku waktu itu sebenarnya itu buat aku nonton drakor. Itu menambah imun buat aku saat itu karena drakornya bagus, si Happy yang bercinta-cintaan, kita jadi ke bawah, ganteng-ganteng kan, seger mata kan. Tapi itu benar, udah nonton drakor, aku benar-benar nggak mau lihat medsos, nggak mau lihat orang kan posting aku juga kayak misalnya yang posting juga ke Vindika gitu. Aku ya pas udah sehat baru main medsos lagi, nonton film, baca buku. Positif, zikir, sholat, positifin pikiran kita, nambah imun kita, jangan gak mau makan. Jadi jangan gak mau makan, pikirannya harus dibenerin, jangan stres, jangan negatif. Dan yang ketiga, imun kita dimakan harus pokoknya nggak enak harus makan. Ajar vitamin jangan bentuk. Nah sekarang untuk orang yang panik buying gimana? Sebenarnya dengan kalian panik buying itu kalian merugikan orang lain itu dosa ya. Itu kali kayak aku nih. Gak ada mau borong ini borong itu, gak ada sih. Kalau menurut aku ketentuan kita juga kapan kita meninggal itu juga semua kan sudah ditakdirkan oleh Allah ya. Tapi balik lagi pasti kita bisa menjaga supaya kita gak kena atau gimana. Jadi menurut aku dengan kita merugikan orang lain itu kan juga melakukan hal yang gak kurang bagus gitu. Itu kan negatif juga dan nantinya ke diri kita juga. Ya. Dan sebaiknya sih tidak melakukan hal seperti itu karena banyak orang yang harus kita tolong di luar sana yang memang membutuhkan. Betul. Terima kasih untuk sharingnya, Masya Allah. Terima kasih. Semoga
Semoga sehat. Saya seneng banget deh, bahagia banget deh guys. Aduh ya, ini ketemu sama Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you loh Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang ditahan. Kesel dengan anak ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya ditahan. Kesel dengan tetangga ditahan. Kesel dengan tontonan TV ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.